warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3 pembelajaran pertama. Kita sudah masuk subtema 3 ya, yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan melengkapi kalimat perintah dari isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri alat dan bahan menggambar karya gambar imajinatif dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan serta langkah-langkah menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. 4. Siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, lihat gambarnya. Itu kira-kira sedang ngapain ya gambarnya itu? Apa yang kamu dapat dari gambar tersebut? Nah, ya betul sekali. Mereka saling berbagi makanan di sekolah saat istirahat. Jadi, kalau kalian sedang istirahat, sedang bersama teman, kita harus saling berbagi, tidak harus bersama teman saja. Misal di rumah juga begitu ya, kita harus saling berbagi. Selanjutnya, perhatikan percakapan antara Udin dan ibunya. Nah, ini ada percakapan, Ustazah baca ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu pesan Ibu Udin kepada Udin. Ibunya disuruh membagi bekalnya kepada teman. Jadi kita kalau disuruh orang tua suruh membagi bekal ya kita bagi ya, apalagi kalau nanti bekalnya masih, jadi jangan dibuang, lebih baik kita bagi kepada teman. Nah, apa isi percakapannya? Isinya yaitu tentang memerintah Udin untuk membagi bekalnya di sekolah, begitu ya. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang kalimat perintah? Kalian tahu nggak kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat suruhan kepada seseorang. Kata kunci di belakangnya adalah. Berarti di dalam percakapan ini ada kalimat perintahnya enggak? Ada ya. Contohnya berarti ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Jin. Ini kan menyuruh ya. Menyuruh atau merintah itu sama. Berarti ada kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu seperti ini. Kalau contoh dari Ustazah itu ini. Siti, tutuplah pintu pagar. Nah, ini juga yang kedua ini. Percakapan yang kedua. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu kan juga memerintah seseorang. Menyuruh, memerintah dan menyuruh itu sama ya. Dengan kata kunci lah dan diberi tanda seru. Itu yang dimaksud kalimat perintah. Jadi bisa ya kalau disuruh membuat kalimat perintah. Kalau yang pembelajaran sebelumnya kalimat ajakan ya, ada kata mari, ayo. Kalau subtema 3 ini kita belajar tentang kalimat perintah. Selanjutnya, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, itu. Udin menggambar dengan apa ini? Pensil warna ya, ini sepertinya ya. Terus kalau ini spidol, Siti krayon. Jadi kalau kita menggambar itu mewarnai ada beberapa alat warna. Bisa krayon, spidol, dan pensil warna. Nah, dari situ ada perbedaannya juga. Kalau kita menggunakan krayon, itu warnanya tebal, sulit dihapus, tetapi kotor di tangan. Kalau menggunakan spidol, warnanya cerah, tetapi kalau tebal yang mewarnainya, kertas bisa sobek. Terus yang ketiga, kalau menggunakan pensil warna, warnanya halus, mudah dihapus, dan tidak kotor di tangan. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, kalau kita menggunakan pensil warna, krayon maupun spidol. Kesukaan kalian yang mana boleh bebas.
dicampur juga bebas. Tapi yang rapi ya kalau nanti ada tugas untuk mewarnai dan menggambar. Selanjutnya, kemudian siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, ini ya siswanya diibaratkan dengan kubus kemarin jumlah siswanya. Jumlah kubus kemarin ini satu kotak ini ada berapa? 100 ya. Terus kalau ini tingginya segini itu 10, berarti kalau 2, 20. Terus kalau ini satuan dihitung satu per satu, ini ada 5, ada 125. Terus yang bawah ini tadi segini juga sama 100, kalau ini 10. Kalau kotak-kotak ini dihitung satu-satu, berarti ada 7, 117. Nah, kemudian kita jumlah 200, ini 30 ya. Terus tambah 10 dari mana, Us? 10 ini dari satuan. Kita taruh ke depannya. Karena kalau kita menjumlahkan yang belakang, satuan itu kan ditulis yang belakang saja. Depannya kita taruh di puluhannya. Jadi seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Berarti jumlahnya 242. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan cara panjang, ini kita jabarkan. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kita tulis 5 ditambah 7, kita tulis dulu 12. Ini 20 tambah 10, 30. 100 tambah 100, 200. Nah, berhubung ini ada 12, kan satuan itu nilainya hanya 1. Kita jumlahkan ke depan. Kalau kita ikutkan ke puluhan, berarti kan jadi 10 ya. Kita ikutkan ke puluhan, berarti jadinya seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 240. Kalau ini cara panjang bisa ya. Penjumlahan saat kelas 1 juga pernah. Ini kelas 2 ada lagi. Terus kalau kita menggunakan cara pendek seperti ini anak-anak, ini lebih mudah ya. 125 ditambah 117. Tetapi kita harus mengurutkan sesuai nilai tempatnya, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Kalau kita menempatkan nilai tempatnya tidak urut, nanti jumlahnya tidak sama, ya akan salah. Seperti ini contohnya. 5 ditambah 7, 12, kita tulis 2. Yang satu itu simpan di puluhan, ditaruh di atasnya. Kalau ini tadi yang cara panjang seperti ini dijabarkan, tetapi kalau cara pendek kita cukup menuliskan di atas nilai angka yang puluhan. Kemudian kita jumlah 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1, 4. Terus kemudian kita jumlah yang ratusan, 1 ditambah 1, 2. Jadi jumlahnya 242. Jumlahnya sama, walaupun kita menggunakan cara panjang maupun cara pendek. Yang penting kalian harus hati-hati. Ingat tadi harus urut menjumlahkannya, tidak boleh tidak urut. Kalau tidak urut nanti pasti salah jawabannya. Begitu ya. Bisa dipelajari di rumah karena kelas 1 dulu kan sudah ada penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan sudah pernah. Jadi kalian harus hitung yang teliti. Nah, sudah selesai. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.